selamat siang rekan-rekan semuanya. Sebelumnya saya selaku pengacara dari saudari Laura Ana di sini akan mengadakan pertemuan pers yaitu klarifikasi mengenai kasus kecelakaan Laura Ana dan Gaga. Yang dimana kita akan menjelaskan penjelasan dari kakaknya Laura kepada kakaknya, dipersilakan. Baiklah, selamat siang semuanya. Saya sebagai kakak dari Laura Ana ingin menyampaikan beberapa hal terkait kasus yang melibatkan adik kami. Laura Ana yang mengalami kelumpuhan akibat kecelakaan pada tahun 2019, selama ini bertahun-tahun Laura berjuang untuk mendapatkan keadilan atas apa yang dia dapatkan. Ia selalu percaya bahwa keadilan harus ditegakkan, tetapi juga bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang-orang lain. Namun pada 15 Desember tahun 2021, adik kami, Laura Ana, telah berpulang. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi kami, keluarga maupun teman-teman terdekatnya. Kami sebagai keluarga akan terus mencari keadilan dan memastikan bahwa apa yang telah dia perjuangkan tidak sia-sia. Kami berharap putusan pengadilan yang telah dijatuhkan terhadap Gaga Muhammad dapat memberikan rasa keadilan bagi Laura. Lebih dari itu, kami berharap kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi semua orang untuk lebih bertanggung jawab saat berkendara dan tidak meremehkan keselamatan orang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Baiklah, itulah penjelasan dari kakaknya saudari Ana Laura. Selanjutnya kita akan mendengarkan klarifikasi dari sahabat atau teman dekatnya saudari Laura Ana, yaitu Keanu, yang dimana beliau merupakan orang pertama yang dikabarkan ketika Laura Ana mengalami kecelakaan. Baiklah, selamat siang semuanya. Saya di sini sebagai sahabat Laura Ana. Sampai hari ini masih sulit bagi kami untuk menerima kenyataan bahwa Laura telah pergi. Ia adalah sosok yang ceria, yang kuat, dan selalu berusaha untuk tetap positif meskipun menghadapi kesulitan yang luar biasa. Saya mengenal Laura sebagai seseorang yang pantang menyerah. Setelah kecelakaan itu, dia tidak hanya berjuang melawan rasa sakit, tetapi juga berjuang untuk mendapatkan keadilan. Dia ingin suara yang didengar, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk semua korban kelalaian di jalan raya. Kami semua menyaksikan bagaimana Laura mengalami kesulitan. Setelah kecelakaan, dia kehilangan kebebasannya untuk bergerak, dan yang lebih menyakitkan, dia juga merasa ditinggalkan oleh seorang yang seharusnya bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Namun dia tidak pernah menyerah. Dia memilih untuk tetap tersenyum, tetap berbicara, dan terus berusaha menyuarakan kebenaran. Hari ini, perjuangan Laura akhirnya mendapatkan keadilan dan titik terang. Putusan pengadilan adalah bukti bahwa keadilan bisa ditegakkan. Dan kami berharap bisa menjadi pengingat bagi semua orang untuk lebih bertanggung jawab saat berkendara. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu menyuarakan perjuangan Laura. Kami akan terus mengenang semangatnya dan memastikan bahwa suaranya tetap hidup. Terima kasih, guys. Saya kembalikan ke moderator, pengacara. Baik, itulah klarifikasi mengenai kejadian dan kronologi kecelakaan Laura Ana yang dimana disampaikan oleh saudari Keanu. Dan selanjutnya kita dengarkan pendapat dari mamanya Laura Ana. Dipersilakan. Ya, terima kasih kepada pengacara. Sebagai seorang ibu, tentunya saya merasa sangat kehilangan Laura Ana, dan benar-benar sangat menyakitkan bagi saya. Laura itu anaknya yang penuh dengan keceriaan, sangat penuh dengan harapan untuk meminta keadilan, dan juga meskipun dia mengalami begitu banyak masalah setelah kecelakaan, dia tetap pantang menyerah untuk memberi keadilan bagi keluarga yang sudah mungkin bagi dia telah membebani dia. Saya menyaksikan sendiri bagaimana Laura berjuang tiap harinya melawan penyakitnya, yaitu lumpuh, juga melawan semua badannya sudah gak bisa bergerak lagi, susah bergerak. Dia juga harus bergantung
jatuh kepada orang lain, tentunya saya sebagai orang tuanya untuk menjaga dia setiap harinya dari pagi sampai malam, terus pagi lagi. Untuk melakukan semua itu saya dan kakaknya yaitu Iren yang selalu ada di sampingnya pada saat itu di rumahnya. Apakah ada kemungkinan Gaga Muhammad mengajukan banding atau mendapat keringanan hukuman? Untuk keringanan hukuman, tentunya Gaga Muhammad akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Gaga memiliki hak untuk mengajukan banding jika merasa keputusan tersebut tidak adil. Namun keputusan akhir tetap berada pada hukum, yaitu Gaga Muhammad tetap menjalani hukumnya sebagai pelaku dari atas terjadinya kecelakaan tersebut. Selanjutnya masih ada yang ingin bertanya? Saya. Dipersilakan untuk saudari siapa? Saya dari awak media Trans TV ingin bertanya, selain bukti rekam medis yang menunjukkan Laura memiliki kelumpuhan, apakah ada bukti lain kuat yang dapat diajukan dalam kasus ini? Adanya rekaman bukti dari saudara Keanu, di mana saudari Laura yaitu menghubungi saudara Keanu bahwa ia mengalami kecelakaan, dan hal tersebut dapat menjadi salah satu bukti kami untuk diajukan dalam kasus ini. Selanjutnya masih ada pertanyaan. Saya. Dipersilakan pada saudara yang di belakang. Itu sudah cukup dan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara ini. Terkait hukum yang diberikan kepada saudara Gaga itu sudah sesuai dengan hukum yang ada di negara ini, dan hukuman tersebut sudah sesuai dengan yang sudah cukup sesuai dengan pasal yang dikenakan pada saudara Gaga. Namun ada beberapa perdebatan di masyarakat mengenai hukuman tersebut, karena hukuman tersebut tidak setimpal. Akan tetapi kejaksaan sudah menentukan hukuman 4,5 tahun penjara itu sudah sesuai dengan dan sudah adil menurut hukum negara. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan media semua telah menghadiri konferensi pers pada hari ini, telah menyediakan waktunya. Saya selaku
kuasa hukum dari Laura Anna bersama rekan-rekan saya yaitu mama, kakaknya dan juga sahabat Laura Anna mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua karena berkat dukungan kalian semua Laura Anna bisa mendapatkan keadilan.